Udara pagi di lorong sempit Gang Soka terasa lembab dan beraroma campuran kopi bubuk murahan dan bunga melati tua yang layu. Aroma ini adalah definisi kehidupan. Kontras antara kepahitan dan keindahan yang harus ia jalani setiap hari. Di salah satu rumah petak berlantai semen, dicat warna pastel yang mulai memudar, Risa terbangun bukan karena alarm, melainkan karena naluri keharusan. Matanya yang besar dan coklat, yang seharusnya memancarkan cahaya semangat masa muda, kini sedikit dilingkari bayangan hitam, bukti tidur yang selalu kurang dari 4 jam. Risa adalah definisi dari ketahanan yang anggun. Meskipun hanya mengenakan kaos oblong longgar dan celana piyama usang, perawakannya yang ramping dan wajahnya yang bersih membuatnya terlihat seperti protagonis yang tersesat dari dunia yang lebih mewah. Ia bukan pewaris. Ia hanya memiliki warisan cinta yang tak ternilai dari satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia bergegas ke dapur kecil. Nenek Kirana sudah duduk di kursi rotan usang. Nenek Kirana terlihat menua lebih cepat akhir-akhir ini, seolah waktu telah mempercepat jalannya hanya untuknya. Hari ini, ia memegang secangkir teh panas, tetapi tatapannya agak kosong, fokusnya hilang entah kemana, seolah pikirannya tenggelam dalam lautan kekhawatiran yang hanya ia yang tahu. Selamat pagi, bunga matahari nenek. Sapa Nenek Kirana. Suaranya serak namun masih membawa kehangatan yang bisa mencairkan es. Kerutan di sudut matanya adalah peta senyum panjangnya. Pagi, Nek. Kenapa sudah bangun? Bukankah nenek janji akan tidur lebih lama? Risa mencium pipi neneknya. Ia merasakan suhu tubuh nenek yang agak dingin. Saat nenek terbatuk kecil, ia buru-buru menutupinya dengan sapu tangan berenda. Batuk itu terdengar lebih dalam dan menyakitkan dari biasanya, seperti mesin tua yang kelelahan. Nenek sudah tua. Mana bisa tidur pulas? Sudah, jangan khawatirkan nenek. Lebih baik kamu sarapan, nanti terlambat ke kafe, kata nenek, berusaha tersenyum. Senyum itu tidak mencapai mata nenek. Ini nenek siapkan bekalmu. Nenek menunjukkan kotak bekal sederhana berisi nasi dengan telur dadar dan sambal terasi. Itu adalah makanan cinta, yang dibuat dengan sisa tenaga. Risa tahu nenek memaksakan diri. Sejak 2 bulan terakhir, kesehatan nenek memang menurun drastis. Biaya obat batuk, vitamin, dan ramuan tradisional sudah mengikis habis tabungan darurat mereka. Selain bekerja paruh waktu di The Glimmer Cafe, kafe butik dekat pusat kota, Risa juga mengambil proyek lepas sebagai penerjemah dan pengoreksi naskah daring. Tubuhnya terasa nyeri setiap pagi, tetapi rasa sakit itu selalu ia abaikan demi nenek. Saat Risa mengambil kunci motor metiknya yang sudah usang, pandangannya tak sengaja tertuju pada lipatan surat mencolok di bawah tumpukan majalah nenek. Itu adalah surat tagihan. Bukan tagihan listrik atau air. Logo perusahaan di pojok atas, Ksatria Finance, terasa dingin dan asing. Fontnya terlalu modern dan berkelas untuk urusan utang piutang di Gang Soka. Risa menarik surat itu dengan hati-hati. Ia membuka lipatan kertas glossy itu, seolah membuka kotak Pandora. Angka yang tertulis sebagai total kewajiban, membuat napasnya tercekat, 850 juta rupiah. Jumlah itu fantastis. Puluhan kali lipat dari yang pernah ia lihat. Mustel, itu pasti salah alamat. Utang macam apa ini? Neneknya hanya seorang pensiunan guru SD yang hidup dari uang pensiun pas-pasan. Ada apa, Sa? Tanya Nenek Kirana. Suaranya sedikit tegang dan mendadak kuat, seolah ketakutan telah memberinya tenaga instan. Risa segera menyembunyikan surat itu di saku celana jeansnya, memaksakan senyum yang paling cerah. Tidak ada, Nek. Cuma brosur catering baru yang tebal sekali. Aku sudah terlambat. Aku pergi dulu ya. Nanti malam kita makan soto kesukaan nenek di luar. Ia memeluk nenek sebentar, pelukan yang terasa seperti pamitan untuk selamanya. Di balik senyum Risa, kecemasan mulai menggerogoti jiwanya seperti karat. Ksatria Finance. Nama itu terdengar seperti gerbang neraka yang dikelola oleh iblis berjas mahal. Risa pergi bekerja dengan pikiran bercabang. Hangatnya cinta nenek terasa kontras dengan dinginnya angka-angka di surat itu. Risa tahu kebahagiaan sederhana mereka sedang berdiri di tepi jurang, dan ia harus menemukan cara untuk mencegah kejatuhan, sendirian. Udara pagi di lorong sempit Gang Soka terasa lembab dan beraroma campuran kopi bubuk murahan dan bunga melati tua yang layu. Aroma ini adalah definisi kehidupan, kontras antara kepahitan dan keindahan yang harus ia jalani setiap hari.
Di salah satu rumah petak berlantai semen, dicat warna pastel yang mulai memudar, Risa terbangun bukan karena alarm, melainkan karena naluri keharusan. Matanya yang besar dan coklat, yang seharusnya memancarkan cahaya semangat masa muda, kini sedikit dilingkari bayangan hitam, bukti tidur yang selalu kurang dari 4 jam. Risa adalah definisi dari ketahanan yang anggun. Meskipun hanya mengenakan kaos oblong longgar dan celana piyama usang, perawakannya yang ramping dan wajahnya yang bersih membuatnya terlihat seperti protagonis yang tersesat dari dunia yang lebih mewah. Ia bukan pewaris. Ia hanya memiliki warisan cinta yang tak ternilai dari satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia bergegas ke dapur kecil. Nenek Kirana sudah duduk di kursi rotan usang. Nenek Kirana terlihat menua lebih cepat akhir-akhir ini, seolah waktu telah mempercepat jalannya hanya untuknya. Hari ini, ia memegang secangkir teh panas, tetapi tatapannya agak kosong, fokusnya hilang entah kemana, seolah pikirannya tenggelam dalam lautan kekhawatiran yang hanya ia yang tahu. Selamat pagi, bunga matahari nenek. Sapa Nenek Kirana. Suaranya serak namun masih membawa kehangatan yang bisa mencairkan es. Kerutan di sudut matanya adalah peta senyum panjangnya. Pagi, Nek. Kenapa sudah bangun? Bukankah nenek janji akan tidur lebih lama? Risa mencium pipi neneknya. Ia merasakan suhu tubuh nenek yang agak dingin. Saat nenek terbatuk kecil, ia buru-buru menutupinya dengan sapu tangan berenda. Batuk itu terdengar lebih dalam dan menyakitkan dari biasanya, seperti mesin tua yang kelelahan. Nenek sudah tua. Mana bisa tidur pulas? Sudah, jangan khawatirkan nenek. Lebih baik kamu sarapan, nanti terlambat ke kafe, kata nenek, berusaha tersenyum. Senyum itu tidak mencapai mata nenek. Ini nenek siapkan bekalmu. Nenek menunjukkan kotak bekal sederhana berisi nasi dengan telur dadar dan sambal terasi. Itu adalah makanan cinta, yang dibuat dengan sisa tenaga. Risa tahu nenek memaksakan diri. Sejak 2 bulan terakhir, kesehatan nenek memang menurun drastis. Biaya obat batuk, vitamin, dan ramuan tradisional sudah mengikis habis tabungan darurat mereka. Selain bekerja paruh waktu di The Glimmer Cafe, kafe butik dekat pusat kota, Risa juga mengambil proyek lepas sebagai penerjemah dan pengoreksi naskah daring. Tubuhnya terasa nyeri setiap pagi, tetapi rasa sakit itu selalu ia abaikan demi nenek. Saat Risa mengambil kunci motor metiknya yang sudah usang, pandangannya tak sengaja tertuju pada lipatan surat mencolok di bawah tumpukan majalah nenek. Itu adalah surat tagihan. Bukan tagihan listrik atau air. Logo perusahaan di pojok atas, Ksatria Finance, terasa dingin dan asing. Fontnya terlalu modern dan berkelas untuk urusan utang piutang di Gang Soka. Risa menarik surat itu dengan hati-hati. Ia membuka lipatan kertas glossy itu, seolah membuka kotak Pandora. Angka yang tertulis sebagai total kewajiban, membuat napasnya tercekat, 850 juta rupiah. Jumlah itu fantastis. Puluhan kali lipat dari yang pernah ia lihat. Mustel, itu pasti salah alamat. Utang macam apa ini? Neneknya hanya seorang pensiunan guru SD yang hidup dari uang pensiun pas-pasan. Ada apa, Sah? Tanya Nenek Kirana. Suaranya sedikit tegang dan mendadak kuat, seolah ketakutan telah memberinya tenaga instan. Risa segera menyembunyikan surat itu di saku celana jeansnya, memaksakan senyum yang paling cerah. Tidak ada, Nek. Cuma brosur catering baru yang tebal sekali. Aku sudah terlambat. Aku pergi dulu ya. Nanti malam kita makan soto kesukaan nenek di luar. Ia memeluk nenek sebentar, pelukan yang terasa seperti pamitan untuk selamanya. Di balik senyum Risa, kecemasan mulai menggerogoti jiwanya seperti karat. Ksatria Finance. Nama itu terdengar seperti gerbang neraka yang dikelola oleh iblis berjas mahal. Risa pergi bekerja dengan pikiran bercabang. Hangatnya cinta nenek terasa kontras dengan dinginnya angka-angka di surat itu. Risa tahu kebahagiaan sederhana mereka sedang berdiri di tepi jurang, dan ia harus menemukan cara untuk mencegah kejatuhan, sendirian. 15 menit kemudian, Risa berdiri di lobi kantor pusat Ksatria Group, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang angkuh di pusat distrik bisnis. Di sini, udara terasa kering, dingin, dan berbau uang. Risa, dalam pakaian yang basah dan kusut karena hujan, tampak kontras dengan kesempurnaan minimalis di sekelilingnya. Haris membimbingnya ke lantai paling atas, ke sebuah penthouse kantor yang bukan sekadar mewah, melainkan sebuah pernyataan kekuasaan.
Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan seluruh kota yang berkelip-kelip di bawah. Seolah-olah Dewa Ksatria benar-benar menguasai segalanya di bawah sana. Di tengah ruangan, di balik meja kerja dari kayu hitam pekat yang elegan, duduklah Dewa Ksatria. Risa terpaku. Dewa memang sudah sering muncul di majalah bisnis. Tetapi Dewa yang dilihatnya secara langsung jauh lebih mengintimidasi. Wajahnya yang tampan terukir sempurna. Garis rahang tajam, hidung mancung, dan rambut hitam yang disisir rapi. Tetapi seluruh kesempurnaan itu diselimuti aura dingin yang nyaris mencekik. Ia mengenakan setelan jas 3 potong berwarna biru laut gelap, tanpa celah. Dewa tidak langsung menatap Risa. Ia menyelesaikan tanda tangan di selembar dokumen lain, gerakannya presisi dan tanpa ragu. Kemudian, ia mengangkat pandangan. Mata Dewa, hitam dan tajam seperti obsidian, menghantam Risa. Tidak ada emosi, tidak ada rasa ingin tahu, hanya evaluasi yang datar dan profesional. Risa merasa Dewa sedang menilai aset baru, bukan calon istri. Duduk, Nona Risa. Suara Dewa dalam, beresonansi dengan otoritas yang tak terbantahkan. Suaranya seindah bilah pedang yang diasah. Risa duduk di kursi yang terasa terlalu empuk. Gemetar bukan karena dingin, melainkan karena kegugupan. Haris sudah menyampaikan syaratnya. Saya ingin memastikannya dari Anda. Risa memulai, berusaha agar suaranya tidak terdengar seperti memohon. Dewa mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menyatukan jari-jarinya di atas meja. Saya tidak suka membuang waktu. Syaratnya sederhana dan final. Ia mengambil map kulit hitam tebal dari Haris dan membukanya. Di dalamnya ada 2 dokumen. 1 adalah sertifikat pelunasan utang nenek Risa, senilai 850 juta rupiah, ditambah biaya perawatan rumah sakit yang sudah membengkak. 2 adalah kontrak pernikahan. Pertama, Nenek Kirana akan mendapatkan perawatan terbaik seumur hidup. Jaminan dana tidak terbatas. Dewa berhenti, memberi jeda pada kata-katanya. Kedua, Anda dan saya akan menikah secara hukum dan hidup di bawah satu atap selama minimal 2 tahun. Setelah itu, kontrak bisa diperpanjang atau diakhiri, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan? Risa bingung. Dewa menghela napas tipis, ekspresi bosan terpancar di wajahnya. Pernikahan ini adalah kebutuhan bisnis dan sosial saya. Itu bukan urusan Anda. Yang perlu Anda pahami adalah poin ketiga. Pernikahan ini adalah formalitas. Tidak ada cinta, tidak ada hubungan fisik, tidak ada keintiman emosional. Kita akan hidup terpisah. Anda akan menjalani peran sebagai nyonya ksatria di depan umum. Tetapi di rumah, Anda bebas melakukan apapun, asalkan tidak melanggar reputasi saya. Risa merasakan hatinya sakit. Tetapi itu adalah harga yang harus ia bayar. Dan yang terakhir. Dewa bersandar kembali ke kursinya. Jangan pernah coba mencari tahu tentang masa lalu saya, alasan saya, atau ikut campur dalam urusan bisnis atau pribadi saya. Anda mendapatkan jaminan finansial mutlak. Saya mendapatkan istri kontrak. Itu saja. Risa menatap wajah Dewa yang tanpa cacat, mencari sedikit saja keraguan, sedikit saja kemanusiaan. Tetapi ia hanya menemukan refleksi cahaya lampu kantor di matanya. Ia adalah dinding es yang tak tertembus. Jika saya menandatanganinya, apakah nenek saya akan aman sekarang? Tanya Risa, matanya kembali berkaca-kaca. Ya. Perintah pelunasan telah dieksekusi begitu Anda setuju dengan pertemuan ini. Dia aman. Sekarang tinggal urusan Anda. Dewa menyodorkan pena mahal berlapis emas. Tanda tangani. Sekarang. Risa mengambil pena itu. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga Haris, si pengacara, harus menahan map tersebut agar tidak bergeser. Dia melihat nama suaminya di masa depan, Dewa Ksatria. Sebuah nama yang seharusnya membawa romansa, kini hanya membawa beban dan kesedihan. Ia menatap keluar jendela, seolah mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang lama, Risa yang bebas. Dengan tarikan napas terakhir, Risa membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak pernikahan, di samping nama Dewa yang sudah lebih dulu ditandatangani dengan tinta hitam tebal. Bunyi gesekan pena di atas kertas terdengar memilukan di ruangan sunyi itu. Dewa mengambil kembali dokumen itu, memeriksanya sebentar, lalu menutup map. Untuk pertama dan terakhir kalinya malam itu, ia tersenyum tipis.
Senyum yang terasa dingin dan penuh kemenangan, seolah baru saja memenangkan negosiasi bisnis terbesar. "Selamat, Nyonya Risa Ksatria," katanya. Nada suaranya kembali datar. Ia memberi isyarat kepada Haris. "Siapkan tim untuk memindahkan semua barangnya besok pagi. Dan atur pernikahan secara tertutup minggu depan. Pastikan semuanya sempurna." Dewa tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada Risa. Ia kembali menatap layar komputernya, seolah Risa hanyalah perabot yang baru saja dibeli. Risa tahu, di malam hujan yang sama ketika ia kehilangan neneknya karena penyakit, ia juga kehilangan dirinya sendiri karena cinta Dewa yang penuh misteri. Ia berjalan keluar, diikuti Haris, meninggalkan Dewa di singgasananya, Raja Es di istananya yang tinggi. 1 minggu. Hanya 7 hari yang memisahkan Risa dari kehidupan lamanya yang sederhana dengan status barunya yang mencengangkan, istri dari salah satu konglomerat termuda di negara itu. Minggu itu berlalu dengan cepat dan terasa tidak nyata. Tim dari Ksatria Group bergerak efisien seperti mesin militer. Pagi setelah penandatanganan kontrak, seluruh barang Risa di rumah petak Gang Soka dipindahkan. Meskipun barangnya sedikit, Haris memastikan semua diurus, bahkan memberikan uang santunan yang besar kepada nenek Risa agar tetangga tidak bertanya-tanya. Pernikahan itu sendiri adalah sandiwara dingin. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan hangat dari keluarga, dan tidak ada air mata bahagia. Acara dilangsungkan di kapel pribadi di Mensyah Dewa Ksatria, hanya dihadiri oleh Haris, seorang pendeta, dan beberapa staf inti Dewa. Risa mengenakan gaun pengantin yang Dewa pilih. Sebuah gaun minimalis berwarna putih gading, anggun, dan mahal, tetapi terasa berat seperti rantai. Risa berjalan tanpa didampingi. Dewa menunggunya di altar, wajahnya seperti patung marmer, sempurna, tetapi tak bernyawa. Ketika tiba waktunya mengucapkan janji, suara Dewa terdengar seperti ia sedang membacakan laporan keuangan tahunan, tanpa getaran emosi. Ia memasangkan cincin berlian kecil yang berkilauan di jari Risa. Cincin itu terasa dingin dan asing. Di akhir upacara, fotografer profesional diminta mengambil beberapa foto resmi. Dewa harus memegang pinggang Risa. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik statis, kaku, dingin, dan segera ditarik kembali. "Cukup," kata Dewa kepada fotografer, tanpa mengubah ekspresi. Itulah kata-kata terpanjang yang ia ucapkan kepada Risa hari itu. Setelah upacara singkat, Dewa kembali ke kantornya di penthouse di dalam Mensyah. Risa ditinggalkan sendirian di ruang tamu besar yang berarsitektur modern minimalis. Mensyah Ksatria adalah sebuah mahakarya arsitektur yang dikelilingi taman luas, terletak di atas bukit yang menyajikan pemandangan cakrawala kota. Mensyah ini didominasi warna hitam, abu-abu, dan putih, warna-warna yang merefleksikan kepribadian Dewa, berkuasa, steril, dan dingin. Risa dibawa oleh kepala pelayan, Tuan Kim, sosok parubaya yang sopan namun sangat formal, untuk tur singkat. Ruangan-ruangan di sana terasa terlalu besar, terlalu bersih, dan terlalu sepi. Setiap sudut adalah bukti kekayaan yang tak terhingga, tetapi Risa merindukan kebisingan Gang Soka, tawa renyah Nenek Kirana, dan aroma nasi telur dadar. "Nyonya, ini adalah area pribadi Anda," ujar Tuan Kim saat mereka berhenti di depan sebuah koridor yang dilapisi karpet tebal berwarna abu-abu muda. Risa terkejut. Koridor? Ia menyadari bahwa kamar tidurnya bukan bersebelahan dengan kamar Dewa. Mereka berada di sayap yang berbeda dari Mensyah. Tuan Kim membuka pintu kamar Risa. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumah petak nenek. Di dalamnya ada kamar mandi marmer, ruang ganti yang penuh dengan pakaian baru yang Dewa sediakan. Semuanya bermerek mewah dan berpotongan sederhana agar tidak menarik perhatian, dan sebuah balkon pribadi dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Saat Risa sedang menatap keluar jendela, pintu kamar terbuka. Dewa berdiri di ambang pintu, masih mengenakan setelan pengantinnya, tetapi dasi kupu-kupu hitamnya sudah dilepas. "Kau sudah melihat kamarmu," kata Dewa, suaranya seperti memerintah. Ia tidak melangkah masuk. "Ya, ini terlalu besar," Risa berbisik, merasa bersalah. "Semua sudah diatur sesuai kontrak," lanjut Dewa, mengabaikan komentar Risa. "Area ini adalah area Anda. Area kantor dan ruang fitness adalah area saya. Dapur, ruang makan, dan perpustakaan adalah area bersama." Dewa melangkah sedikit maju dan mengeluarkan sebuah kartu plastik yang terasa berat dari sakunya. Itu adalah kartu akses.
Ini adalah kartu akses ke kamar saya dan ke ruang penyimpanan data pribadi. Ini adalah batasnya. Jangan pernah mencoba melewatinya. Katanya, meletakkan kartu itu di atas meja samping tempat tidur Risa. Dewa menatap Risa sekali lagi. Tatapan yang membuat Risa merasa telanjang, bukan secara fisik, melainkan emosional. Ia mencari tahu apakah Risa akan memberontak. Peran Anda adalah menjadi nyonya ksatria di acara formal. Di rumah, Anda adalah penghuni. Anda bebas melakukan apapun. Anda boleh melanjutkan pekerjaan paruh waktu Anda jika itu membuat Anda sibuk, asalkan tidak melanggar reputasi Ksatria Group. Ingat, Risa, kita menikah hanya karena aku membutuhkanmu, dan kau membutuhkan uangku untuk Nenek Kirana. Jangan pernah berharap lebih, tegas Dewa, menekankan nama Risa untuk pertama kalinya dengan nada peringatan. Saya tahu. Saya tidak akan melanggar kontrak, jawab Risa, kepalanya tegak, meskipun hatinya terasa seperti remahan kaca. Dewa mengangguk kecil, sebuah gerakan yang nyaris tak terlihat, lalu berbalik dan pergi, tanpa mengucapkan, selamat malam, atau, sampai jumpa. Pintu itu tertutup, meninggalkan Risa sendiri di tengah kemewahan yang sunyi. Ia resmi menjadi nyonya ksatria, tetapi ia tidak punya siapa-siapa di mensyah yang megah ini. Risa memegang cincin berlian dingin di jarinya, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dewa Ksatria, dan mengapa ia memilih cara yang begitu kejam untuk memasukkannya ke dalam hidupnya? Minggu-minggu pertama pernikahan adalah definisi dari keanehan. Risa menjalani kehidupan mewah yang terasa asing, seperti seorang aktris yang terperangkap dalam set drama. Ia tinggal di mensyah yang dijaga ketat, dikelilingi pelayan yang sangat menghormatinya tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ia hanya melihat Dewa Ksatria 2 kali sehari, saat sarapan dan makan malam di meja makan panjang yang terasa seperti sebidang padang gurun yang memisahkan mereka. Percakapan mereka tidak pernah lebih dari 2 kalimat. Biasanya Dewa hanya bertanya, "Bagaimana kondisi Nenek Kirana?" Dan Risa menjawab, "Baik, Tuan. Terima kasih." Risa menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan mensyah, membaca untuk melupakan kenyataan, atau di kamarnya, mengambil proyek penerjemahan daring agar ia merasa dirinya masih berguna. Salah satu hal yang membuatnya bertahan adalah Nenek Kirana. Risa memutuskan untuk mengunjungi Nenek di rumah sakit metropolitan 2 kali seminggu. Pada kunjungan pertamanya sebagai nyonya ksatria, Risa disambut oleh tim perawat yang ramah dan seorang dokter spesialis yang khusus ditugaskan untuk Nenek. Nenek Kirana dirawat di kamar VIP paling mewah, yang dilengkapi sofa, televisi layar datar, dan pemandangan taman yang menenangkan. Nenek sudah sadar dan menunjukkan peningkatan signifikan. "Risa." "Nenek tidak percaya," ujar Nenek Kirana. Suaranya masih lemah tetapi matanya sudah memancarkan kehangatan yang Risa kenal. "Kenapa Nenek bisa di sini? Ini terlalu mewah. Gaunmu juga." Nenek menunjuk pakaian Risa yang sekarang selalu rapi dan mahal. Meskipun Risa berusaha memilih pakaian yang paling sederhana. "Nenek hanya perlu sembuh." Risa memotong, memeluk Nenek erat-erat. "Aku menikah dengan Dewa Ksatria. Dia yang menjamin semuanya, Nek. Semua baik-baik saja." Nenek Kirana membalas pelukan Risa, tetapi Risa merasakan Nenek ragu. "Dewa Ksatria, dia baik. Dia sangat baik. Percayalah." Risa memilih tidak menanggapi, karena ia tahu Nenek tidak akan mengerti situasi kontrak yang sebenarnya. Ia hanya melihat neneknya yang aman, dan itu sudah cukup. Perawatan Nenek benar-benar sempurna. Risa tahu ini adalah jasa Dewa. Seiring berjalannya waktu, Risa mulai menemukan celah-celah kecil, keretakan di tembok es Dewa Ksatria, yang membuatnya bingung. Dewa adalah sosok yang sangat dingin dan tertutup, tetapi ia memiliki sentuhan perhatian yang aneh, seolah-olah ia mengawasi Risa dari jauh. Suatu sore, saat Risa sedang bersantai di perpustakaan, ia mencari buku lama favoritnya, sebuah novel sastra klasik yang sangat sulit ditemukan di toko buku biasa. Ia terkejut ketika menemukan edisi pertamanya, yang hardcover, sudah tersusun rapi di rak. Risa yakin ia tidak pernah menyebutkan buku itu kepada siapapun, apalagi Dewa. Di hari lain, Risa yang biasanya tidak menyentuh masakan mahal di meja makan, mencoba semangkuk bubur polos. Ia merindukan masakan rumah. Keesokan paginya, Tuan Kim mendekatinya. "Nyonya, Tuan Dewa Ksatria meminta saya untuk memastikan bahwa menu sarapan Anda memiliki pilihan bubur polos,
Dengan telur ayam kampung dan sedikit kecap manis buatan rumah, mulai hari ini dan seterusnya, kata Tuan Kim dengan intonasi datar yang biasa. Risa hampir menjatuhkan sendoknya. Ia tidak pernah menyebutkan kepada Dewa bahwa ia suka bubur polos, atau bahkan betapa ia mendambakan telur ayam kampung. Bagaimana Dewa tahu detail sepele seperti itu? Apakah Dewa mengorek informasi dari Haris? Kontradiksi terbesar terjadi di sebuah acara amal perusahaan. Risa terpaksa mendampingi Dewa. Di hadapan para kolega Dewa, Risa berperan sempurna sebagai Nyonya Ksatria, anggun, tenang, dan bersikap dingin sesuai arahan Dewa. Dewa sendiri adalah pusat perhatian. Ia menyapa kolega dengan formalitas yang kaku, tetapi ketika seorang investor senior mencoba merangkul bahu Risa secara genit, Dewa tiba-tiba berbalik. Tangan Anda di tempat yang tidak seharusnya, Tuan. Suara Dewa dalam dan dingin, seperti peringatan yang mematikan. Matanya menatap investor itu tajam, tanpa ekspresi, tetapi penuh ancaman. Investor itu segera menarik tangannya. Wajahnya pias karena malu dan takut. Risa terkejut. Dewa menyelamatkannya, melindungi citra mereka, atau lebih tepatnya, melindungi Risa. Namun, begitu mereka kembali ke mobil, Dewa kembali menjadi Raja Es. Perhatikan sikapmu, Risa. Jaga jarakmu. Jangan biarkan siapapun membuat skandal untuk Ksatria Group. Dewa berkata, tanpa menoleh, suaranya datar. Risa menatap Dewa. Dewa Ksatria adalah teka-teki. Jika ia hanya ingin istri kontrak untuk urusan bisnis, mengapa ia peduli dengan kenyamanan Risa, menyediakan buku favoritnya, dan bahkan turun tangan untuk melindunginya secara langsung? Rasa penasaran mulai tumbuh, lebih kuat daripada rasa sedihnya. Risa tahu ia dilarang mencari tahu. Tetapi sekarang, Risa merasa Dewa menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kontrak bisnis. Ia mulai meragukan semua yang Dewa katakan. Di balik tembok es itu, Risa yakin, pasti ada hati yang tersembunyi. Risa tidak bisa menahan rasa penasarannya lebih lama. Setelah insiden di acara amal dan bubur polos itu, Risa merasa Dewa membiarkan celah-celah kecil terbuka. Ia harus mencari tahu. Malam itu, saat makan malam, Risa memberanikan diri. Di antara keheningan yang menyelimuti meja makan panjang, hanya terdengar denting perak sendok. Dewa Ksatria fokus pada steak salmonnya. Posturnya sempurna, tidak pernah mengangkat pandangan. Tuan Dewa, Risa memulai. Suaranya sedikit gemetar, tetapi ia berusaha keras membuatnya stabil. Dewa berhenti memotong, tetapi ia tidak menatap Risa. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan tangan. Lanjutkan. Saya ingin bertanya sesuatu tentang perusahaan. Saya mendengar Anda berinvestasi besar di sektor energi terbarukan minggu ini. Apakah itu untuk jangka panjang? Risa menggunakan pertanyaan bisnis sebagai pemancing, mencoba mencari topik netral. Dewa akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya yang tajam menatap Risa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sedikit terkejut, sedikit terganggu, tetapi tetap dingin. Itu adalah informasi internal Ksatria Group, jawab Dewa. Suaranya profesional dan klinis. Bukan urusan Anda. Risa tidak menyerah. Saya mengerti. Tapi sebagai bagian dari formalitas ini, bukankah kita seharusnya bisa sedikit berdiskusi? Misalnya, mengapa Anda membutuhkan seorang istri kontrak? Apa kepentingan bisnis yang mengharuskan pernikahan ini? Anda adalah pengusaha yang paling sukses, Tuan Dewa. Saya tidak melihat adanya kekurangan yang perlu ditutup dengan pernikahan. Risa menahan napas. Ini adalah pertanyaannya yang paling berani, menyentuh langsung ke inti kontrak mereka. Wajah Dewa mengeras. Ia meletakkan garpunya, menimbulkan bunyi benturan yang tajam di piring porselen. Atmosfer di meja makan mendadak berubah menjadi membeku. Tuan Kim, yang berdiri di sudut ruangan, terlihat semakin kaku. Risa. Dewa menyebut namanya, kali ini tanpa nada peringatan, tetapi dengan kekecewaan yang sangat dalam, seolah Risa baru saja melanggar aturan yang paling suci. Apakah kau lupa isi dari dokumen yang kau tanda tangani di kantor saya? Ia mengusap bibirnya dengan serbet. Gerakannya lambat dan penuh perhitungan. Tugasmu adalah menjadi Nyonya Ksatria di hadapan publik, dan tidak mencampuri urusan pribadiku, termasuk motifku dalam pernikahan ini, atau urusan bisnisku. Dewa mencondongkan tubuh sedikit,
Kembali mengintimidasi Risa dengan tatapannya. Kau mendapatkan perawatan terbaik untuk nenekmu. Seumur hidup, dijamin sepenuhnya oleh Ksatria Group. Itu adalah harga dari kebebasanmu untuk tidak bertanya. Apakah kau sudah melupakan nilainya, Risa? Risa tersentak. Jawaban itu terasa seperti tamparan yang keras. Dewa sengaja menggunakan nenek Kirana untuk membungkamnya. Ia merasa malu dan bodoh karena berharap Dewa akan membuka diri setelah semua kebaikan kecil yang ia tunjukkan. Maaf, Tuan Dewa, kata Risa, menundukkan kepalanya, menyembunyikan sakit hati dan frustrasinya. Saya tidak akan bertanya lagi. Bagus, kata Dewa. Nadanya kembali datar dan menyelesaikan makan malamnya dengan cepat. Risa meninggalkan meja makan dengan langkah tergesa-gesa. Ia kembali ke kamarnya, merasa asing dan terperangkap. Ia melihat cincin berlian dingin di jarinya dan kartu akses Dewa yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Tembok itu terlalu tinggi, dan Dewa baru saja memastikan bahwa Risa tidak akan pernah bisa memanjatnya. Sementara Risa menangis tanpa suara di kamarnya, Dewa Ksatria, di ruang kantor penthouse-nya, tidak sedang bekerja. Ia berdiri di depan dinding kaca, menghadap cahaya kota, tetapi matanya tidak melihat apa-apa. Ia memegang serbet yang tadi ia gunakan. Di serbet itu, tertinggal sedikit noda lipstik Risa. Dewa menghela napas panjang, sebuah desahan kepedihan yang sangat jarang ia biarkan keluar. Ia memejamkan mata. Sikap dinginnya tadi adalah murni tindakan yang menyakitkan. Kata-kata, jangan pernah berharap lebih, yang ia lontarkan di malam pernikahan. Dan kini, ancaman terselubungnya menggunakan jaminan nenek Risa, adalah satu-satunya cara Dewa menjaga jarak. Aku tidak ingin kau melihatku sebagai seorang rentenir yang kejam, pikir Dewa. Aku hanya takut kau akan menemukan kebenaran. Jika kau tahu aku melakukan ini karena aku mencintaimu sejak lama, kau akan merasa kasihan. Dan aku tidak membutuhkan kasihani. Aku membutuhkanmu ada di dekatku, Risa. Walaupun dengan cara yang dingin ini. Ia meremas serbet itu hingga kusut, lalu membuangnya ke tempat sampah. Wajah Dewa kembali menjadi topeng batu. Tembok itu harus tetap kokoh, meski Dewa sendiri yang menderita karena harus membangunnya. Beberapa minggu berlalu sejak Dewa menguatkan kembali batas-batas kontrak. Risa kembali pada rutinitasnya, membaca di perpustakaan, mengunjungi nenek, dan melanjutkan pekerjaan penerjemahan daringnya. Ia tidak mau kekayaan Dewa membuatnya kehilangan harga diri atau kemandiriannya. Meskipun Dewa telah melarangnya ikut campur dalam urusan Ksatria Group, ia tidak melarang Risa mencari kesibukan di luar. Namun, keterlibatan dengan dunia luar yang dulu ia kenal justru membawa masalah yang tidak terduga. Suatu sore, Risa menerima serangkaian pesan masuk yang membanjiri kotak masuk emailnya. Pesan-pesan itu berasal dari Tuan Bima, klien lamanya, yang pernah menyewa Risa untuk menerjemahkan dokumen bisnis sensitif. Bima adalah sosok yang terkenal tidak stabil dan memiliki masalah dengan perjudian. Subjek: kau harus bertanggung jawab. Pesan pertama cukup mengancam. Bima menuduh Risa telah membocorkan informasi rahasia yang ia terjemahkan tahun lalu, menyebabkan Bima kehilangan kontrak besar dan terjerat utang. Tentu saja, itu bohong. Risa selalu menjaga kerahasiaan kliennya. Pesan kedua dan ketiga jauh lebih agresif, menyertakan alamat pribadi Risa di Gang Soka dan mengancam akan mencari nenek Kirana jika Risa tidak mentransfer sejumlah uang besar sebagai ganti rugi. Bima tidak tahu bahwa Risa sudah pindah, dan nenek sudah di rumah sakit. Risa gemetar. Ia tahu betapa berbahayanya Bima ketika ia terdesak. Meskipun nenek aman di rumah sakit, ancaman itu terasa nyata. Ia tidak bisa meminta Dewa membantu. Ia sudah berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusannya, dan ia tidak mau Dewa menganggapnya sebagai beban. Risa memutuskan untuk menangani ini sendirian, dengan bantuan Haris, si pengacara, sebagai penasihat hukum netral. Ia berencana mengirim balasan formal melalui email Haris. Namun, sebelum ia sempat menyusun draft emailnya, segalanya meledak. Risa sedang di perpustakaan ketika Tuan Kim, dengan wajah yang lebih kaku dari biasanya, memanggilnya. Nyonya, ada seorang pria yang memaksa masuk ke gerbang. Ia mengaku mengenal Anda dan menuntut untuk bertemu. Keamanan sudah menahan tuan itu. Jantung Risa mencelos. Itu pasti Bima. Ia bergegas ke ruang keamanan yang dilengkapi dengan layar monitor besar. Di sana, di gerbang yang besar dan mewah,
Bima terlihat berteriak dan menendang gerbang. Wajahnya merah padam. Ia terlihat sangat putus asa dan berbahaya. Tiba-tiba, salah satu layar besar beralih, menampilkan Haris yang sedang melakukan konferensi video dari kantor Ksatria Group. Tuan Bima. Suara Haris terdengar dingin dan bergema di ruang keamanan. Saya adalah perwakilan hukum dari Nyonya Risa Ksatria, yang kini berada di bawah perlindungan Ksatria Group. Kami memiliki semua rekaman email dan ancaman Anda, termasuk upaya pemerasan. Bima, yang terkejut melihat Dewa Ksatria Group ikut campur, langsung terdiam. Haris melanjutkan, tanpa ampun. Klien kami telah lama menyelesaikan pekerjaannya secara profesional. Mengenai tuduhan pembocoran informasi, kami telah melakukan audit digital yang membuktikan Anda yang menjual data tersebut untuk menutupi hutang perjudian. Semua sudah tercatat di server kami, Tuan Bima. Jika Anda tidak segera meninggalkan properti Ksatria dalam waktu 1 menit, kami akan melayangkan tuntutan hukum, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Ksatria Group akan memastikan setiap rekan bisnis yang berpotensi meminjamkan uang kepada Anda tahu bahwa Anda adalah penipu. Pilihan ada pada Anda. Ancaman itu adalah sebuah palu godam. Bima menatap ke gerbang yang tinggi, lalu ke kamera keamanan, wajahnya pucat pasi. Ia tahu ia tidak mungkin melawan Ksatria Group. Dalam beberapa detik, ia berbalik dan lari, meninggalkan gerbang Menshahn yang steril. Risa hanya berdiri terpaku di ruang keamanan, memandang layar monitor dengan napas tertahan. Ancaman itu hilang, lenyap seperti debu, tanpa ia perlu mengangkat satu jari pun. Terima kasih, Tuan Haris, kata Risa, suaranya sedikit gemetar. Itu adalah instruksi langsung dari Tuan Dewa Ksatria, jawab Haris, wajahnya datar. Beliau memiliki sistem pemantauan yang melacak semua komunikasi masuk Nyonya sejak Anda menandatangani kontrak. Tuan Dewa Ksatria bertindak begitu email pertama ancaman Anda terdeteksi. Ia tidak mentoleransi ancaman apapun terhadap keluarganya, formalitas ataupun tidak. Malam itu, makan malam terasa lebih panjang dan canggung. Risa tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dewa. Ia berusaha keras menjaga jarak, tetapi Dewa Ksatria baru saja membakar jembatan yang menghubungkannya dengan bahaya masa lalu. Setelah Dewa menghabiskan makan malamnya, Risa memberanikan diri. Tuan Dewa, tentang Tuan Bima hari ini. Risa memulai, jeda sejenak. Terima kasih. Anda tidak perlu melakukan itu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Dewa meletakkan serbetnya. Ia menatap Risa, tatapannya sedingin kutub utara, tetapi ada kilatan yang sulit diidentifikasi di matanya. Kau salah, Dewa memotongnya. Kau tidak bisa mengatasinya. Ia berdiri dari kursi, posturnya menjulang tinggi di atas Risa. Kau lupa, Risa, kau sekarang adalah Nyonya Ksatria. Reputasimu adalah bagian dari reputasiku. Ancaman terhadapmu adalah ancaman terhadap Ksatria Group. Aku tidak bisa membiarkan aib sekecil apapun menodai properti yang kubeli dengan harga mahal. Dewa melangkah mendekat, memposisikan dirinya di samping Risa. Risa bisa mencium aroma kayu cendana mahal dari pakaiannya. Kau adalah istriku sekarang. Aku menjaga apa yang menjadi milikku. Kalimat itu, aku menjaga apa yang menjadi milikku, terdengar seperti pernyataan kepemilikan yang dingin. Namun, Risa mendengar sesuatu yang lain di balik nada profesional dan kejam itu. Ia memberanikan diri menatap Dewa, mencari kebenaran di balik matanya. Apakah hanya karena saya, milik Anda, Tuan Dewa? Atau, apakah ada alasan lain? Dewa memalingkan wajahnya sedikit, seolah menolak untuk menunjukkan emosi apapun. Ada jeda yang sangat singkat, hanya sepersekian detik, tetapi bagi Risa, jeda itu terasa seperti keabadian. Jangan melanggar kontrak, Risa. Dewa memperingatkan, suaranya kembali menjadi Raja Es yang memerintah. Jangan coba menggali motivasiku. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Tetap di garis batas itu. Dewa kemudian berbalik dan berjalan menuju koridor gelap yang mengarah ke sayap kantornya, meninggalkan Risa yang masih duduk di sana, terpaku. Risa melihat punggungnya yang tegap menghilang. Dewa Ksatria melindunginya dengan cara yang paling dominan, menganggapnya sebagai properti yang harus dijaga dari kerusakan. Namun, jika ini hanya transaksi,
Mengapa Dewa bersusah payah melindungi Risa sebelum Risa bahkan menyadari bahayanya? Mengapa ia harus tahu tentang email-email Bima? Risa melihat cincin di jarinya. Dingin, tetapi memberikan perlindungan yang kokoh. Kontradiksi ini semakin menyiksa Risa, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan memecahkan misteri Dewa Ksatria. Ia harus mulai mencari tahu. Setelah konfrontasi dan perlindungan yang janggal itu, Risa bertekad. Ia tidak bisa lagi menerima keheningan dingin dan kontradiksi Dewa. Malam itu, Risa tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang mewah, membuka laptop, dan menggunakan akses internet supercepat Menshan untuk mencari sesuatu. Masa lalu Dewa Ksatria. Ia memulai dengan mencari artikel-artikel bisnis lama tentang kenaikan karir Dewa, lalu mempersempit pencariannya pada riwayat pendidikannya. Ia harus tahu di mana Dewa belajar sebelum menjadi raja bisnis. Ia menemukan Dewa lulus dari salah satu SMA unggulan di kota. Ini adalah titik awal yang penting. Keesokan harinya, Risa pergi mengunjungi Nenek Kirana. Nenek sudah duduk di kursi, jauh lebih bugar, dan bisa tertawa lepas. Risa bercerita tentang insiden Bima. Dewa Ksatria melindungiku, Nek, dengan sangat cepat dan tegas. Kata Risa, suaranya sedikit haru. Tapi dia bilang itu karena aku, miliknya, dan dia menjaga reputasi. Dia begitu dingin. Nenek Kirana memegang tangan Risa. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Risa, kamu tidak akan pernah mengerti. Dewa itu, dia adalah seorang ksatria sejati. Dia memilih cara yang salah, mungkin, tapi hatinya tidak pernah dingin padamu. Kenapa nenek yakin? Tanya Risa mendesak. Nenek Kirana tersenyum misterius. Nenek sudah kenal dia. Nak, sudah lama. Nenek tahu sejak dulu, hanya Dewa yang bisa melindungi bunga matahari nenek. Utang itu hanya alasan. Dia sudah mencintaimu, Risa. Sejak kamu masih memakai seragam putih abu-abu. Risa tertegun. Seragam putih abu-abu? Mungkinkah Dewa adalah seniornya? Nenek pernah melihatnya di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu. Nenek janji. Begitu nenek pulih, nenek akan bercerita semuanya. Janji nenek, menghindari tatapan Risa. Malam harinya, kembali di perpustakaan, Risa melanjutkan pencariannya dengan kata kunci baru. Dewa Ksatria SMA Bunga Bangsa. Ia mencari arsip online sekolah, mencoba menemukan foto-foto angkatan yang lebih tua dari dirinya. Setelah berjam-jam menyaring database alumni, Risa akhirnya menemukan apa yang ia cari. Arsip digital dari majalah tahunan, Yearbook, angkatan 6 tahun di atasnya. Di sana, di halaman penghargaan, ada foto Dewa Ksatria, sedikit lebih muda, dengan kacamata yang membuatnya terlihat lebih kutu buku, tetapi matanya yang tajam tetap sama. Ia adalah ketua OSIS dan lulusan terbaik. Risa memutar-mutar kursor, siap menutup halaman itu, ketika matanya menangkap sesuatu di bagian foto kegiatan sosial. Itu adalah foto sebuah proyek komunitas yang ia ingat ia pernah pimpin saat Risa masih kelas 10, yaitu penggalangan dana untuk perbaikan taman bacaan di Gang Soka. Foto itu menampilkan Risa yang sedang bersemangat menjelaskan rencana proyek di depan kerumunan siswa. Dan di latar belakang, di sudut yang sangat gelap, berdiri seorang pemuda tinggi, Dewa Ksatria muda. Ia tidak ikut berkumpul, ia berdiri sendiri, menyendiri. Tetapi tatapannya, yang diarahkan lurus ke Risa, begitu intens dan fokus. Risa membandingkan tanggal foto itu dengan tanggal kelulusan Dewa. Saat itu, Dewa adalah seniornya. Lalu, ia menemukan catatan kecil di bawah foto tersebut. Proyek taman bacaan ini terlaksana berkat sumbangan anonim dari seorang donatur alumni. Total donasi, 100 juta rupiah. Risa ingat betul. Dana donasi anonim itu tiba-tiba masuk saat proyek mereka hampir gagal. Jumlahnya fantastis untuk anak SMA. Risa tidak pernah tahu siapa dermawan misterius itu. Risa menatap foto Dewa yang menatapnya dari jauh, dan kemudian ke catatan donasi anonim. Jantungnya berdebar kencang, menggantikan kebekuan di hatinya. Dewa tidak hanya mengenalnya, dia sudah mengawasinya. Dia adalah ksatria anonim yang menyelamatkan proyek masa lalunya. Sama seperti ia adalah rentenir yang menyelamatkan neneknya di masa kini. Dia bukan monster yang hanya menginginkan kontrak. Dia adalah pengagum rahasia yang terperangkap dalam ketidakmampuan untuk mendekati Risa secara normal.
Cara Dewa mendekatinya memang salah, tetapi didorong oleh emosi yang sangat nyata. Tembok es itu didirikan untuk menyembunyikan cinta yang sangat besar. Risa menutup laptopnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi membiarkan Dewa bersembunyi. Nenek Kirana sudah memberikan petunjuknya. Kini giliran Risa yang menghancurkan tembok es itu. Setelah konfrontasi dan perlindungan yang janggal itu, Risa bertekad. Ia tidak bisa lagi menerima keheningan dingin dan kontradiksi Dewa. Malam itu, Risa tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang mewah, membuka laptop, dan menggunakan akses internet super cepat Menshan untuk mencari sesuatu. Masa lalu Dewa Ksatria. Ia memulai dengan mencari artikel-artikel bisnis lama tentang kenaikan karir Dewa, lalu mempersempit pencariannya pada riwayat pendidikannya. Ia harus tahu di mana Dewa belajar sebelum menjadi raja bisnis. Ia menemukan Dewa lulus dari salah satu SMA unggulan di kota. Ini adalah titik awal yang penting. Keesokan harinya, Risa pergi mengunjungi Nenek Kirana. Nenek sudah duduk di kursi, jauh lebih bugar, dan bisa tertawa lepas. Risa bercerita tentang insiden Bima. Dewa Ksatria melindungiku, Nek, dengan sangat cepat dan tegas. Kata Risa, suaranya sedikit haru. Tapi dia bilang itu karena aku, miliknya, dan dia menjaga reputasi. Dia begitu dingin. Nenek Kirana memegang tangan Risa. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Risa, kamu tidak akan pernah mengerti. Dewa itu, dia adalah seorang ksatria sejati. Dia memilih cara yang salah, mungkin, tapi hatinya tidak pernah dingin padamu. Kenapa nenek yakin? Tanya Risa mendesak. Nenek Kirana tersenyum misterius. Nenek sudah kenal dia. Nak, sudah lama. Nenek tahu sejak dulu, hanya Dewa yang bisa melindungi bunga matahari nenek. Utang itu hanya alasan. Dia sudah mencintaimu, Risa. Sejak kamu masih memakai seragam putih abu-abu. Risa tertegun. Seragam putih abu-abu? Mungkinkah Dewa adalah seniornya? Nenek pernah melihatnya di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu. Nenek janji, begitu nenek pulih, nenek akan bercerita semuanya. Janji nenek, menghindari tatapan Risa. Malam harinya, kembali di perpustakaan, Risa melanjutkan pencariannya dengan kata kunci baru. Dewa Ksatria SMA Bunga Bangsa. Ia mencari arsip online sekolah, mencoba menemukan foto-foto angkatan yang lebih tua dari dirinya. Setelah berjam-jam menyaring database alumni, Risa akhirnya menemukan apa yang ia cari. Arsip digital dari majalah tahunan angkatan 6 tahun di atasnya. Di sana, di halaman penghargaan, ada foto Dewa Ksatria, sedikit lebih muda, dengan kacamata yang membuatnya terlihat lebih kutu buku, tetapi matanya yang tajam tetap sama. Ia adalah ketua OSIS dan lulusan terbaik. Risa memutar-mutar kursor, siap menutup halaman itu, ketika matanya menangkap sesuatu di bagian foto kegiatan sosial. Itu adalah foto sebuah proyek komunitas yang ia ingat ia pernah pimpin saat Risa masih kelas 10, yaitu penggalangan dana untuk perbaikan taman bacaan di Gang Soka. Foto itu menampilkan Risa yang sedang bersemangat menjelaskan rencana proyek di depan kerumunan siswa. Dan di latar belakang, di sudut yang sangat gelap, berdiri seorang pemuda tinggi, Dewa Ksatria muda. Ia tidak ikut berkumpul, ia berdiri sendiri, menyendiri. Tetapi tatapannya, yang diarahkan lurus ke Risa, begitu intens dan fokus. Risa membandingkan tanggal foto itu dengan tanggal kelulusan Dewa. Saat itu, Dewa adalah seniornya. Lalu, ia menemukan catatan kecil di bawah foto tersebut. Proyek taman bacaan ini terlaksana berkat sumbangan anonim dari seorang donatur alumni. Total donasi, 100 juta rupiah. Risa ingat betul. Dana donasi anonim itu tiba-tiba masuk saat proyek mereka hampir gagal. Jumlahnya fantastis untuk anak SMA. Risa tidak pernah tahu siapa dermawan misterius itu. Risa menatap foto Dewa yang menatapnya dari jauh, dan kemudian ke catatan donasi anonim. Jantungnya berdebar kencang, menggantikan kebekuan di hatinya. Dewa tidak hanya mengenalnya, dia sudah mengawasinya. Dia adalah ksatria anonim yang menyelamatkan proyek masa lalunya. Sama seperti ia adalah rentenir yang menyelamatkan neneknya di masa kini. Dia bukan monster yang hanya menginginkan kontrak. Dia adalah pengagum rahasia yang terperangkap dalam ketidakmampuan untuk mendekati Risa secara normal. Cara Dewa mendekatinya memang salah, tetapi didorong oleh emosi yang sangat nyata.
Tembok es itu didirikan untuk menyembunyikan cinta yang sangat besar. Risa menutup laptopnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi membiarkan dewa bersembunyi. Nenek Kirana sudah memberikan petunjuknya. Kini giliran Risa yang menghancurkan tembok es itu. Risa kembali ke Mensyah Ksatria dalam keadaan emosi campur aduk. Ia tidak lagi melihat dewa sebagai rentenir kejam atau pengusaha dingin. Ia melihat seorang pria yang begitu ketakutan untuk mencintai sehingga ia memilih menjadi penjahat dalam kisah cintanya sendiri. Rasa kasihan, rasa bersalah, dan kehangatan yang tak terhindarkan memenuhi hatinya. Ia berjalan lurus menuju kantor dewa di penthouse pribadinya, area yang ditandai dengan kartu akses sebagai area terlarang dalam kontrak mereka. Di meja dewa, kartu akses itu tergeletak. Risa mengambilnya, seolah mengambil kunci ke hati dewa. Di depan pintu baja hitam setinggi 2 kali lipat, Risa berhenti. Ia menarik napas. Ia tidak datang untuk bernegosiasi atau memohon. Ia datang untuk menghancurkan tembok. Ia mengetuk, keras dan tegas. Masuk. Suara dewa terdengar datar dan otoriter. Risa membuka pintu. Dewa duduk di kursi kerjanya, di depan layar monitor besar, cahaya dingin terpantul di matanya. Ia mengenakan kaos turtleneck abu-abu gelap, pakaian kasualnya yang paling santai, tetapi auranya tetap kaku. Ia menoleh, terkejut melihat Risa melanggar batas. Risa? Aku sedang. Aku tahu kau sibuk, Tuan Dewa. Risa memotongnya, suaranya tenang namun tajam. Ia berjalan mendekat dan meletakkan foto usang dari majalah tahunan SMA itu di atas meja Dewa. Dewa menatap foto itu. Matanya melebar sedikit, hanya sepersekian detik, tetapi bagi Risa, itu sudah cukup untuk melihat keretakan pertama di topengnya. Apa maksudnya ini? Dewa mengambil foto itu, suaranya kembali dingin, topengnya segera kembali. Pencarian ilegal di arsip sekolah? Kau melanggar kontrak, Risa. Oh, aku tahu, Tuan Dewa. Risa tersenyum pahit. Aku melanggar kontrak. Tapi kau juga, bukan? Kau berbohong. Utang nenek utang itu tidak pernah ada. Utang itu sudah kau lunasi, dan kau menjebak dirimu sendiri menjadi rentenir, agar punya alasan yang sah untuk memaksaku menikahimu. Dewa membanting foto itu kembali ke meja. Ia berdiri tiba-tiba, posturnya menjulang, matanya menyala. Ini adalah pertama kalinya Risa melihat Dewa Ksatria kehilangan ketenangan dan profesionalismenya. Cukup. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Haris sudah menjelaskan. Haris hanya membacakan naskah yang kau buat, seru Risa, air matanya mulai menggenang. Nenek Kirana sudah menceritakan semuanya. Tentang utang rentenir gelap itu, tentang bagaimana kau membayar mahal untuk melunasinya, tentang bagaimana kau memindahkan kewajiban yang sudah lunas itu ke Ksatria Group. Kenapa? Dewa? Kenapa kau lakukan ini? Dewa Ksatria mundur selangkah, seolah terkena serangan. Risa telah menyebut namanya, bukan, Tuan Dewa, dan ia telah menghancurkan satu-satunya rahasia yang ia jaga dengan nyawanya. Wajahnya yang sempurna kini terlihat sangat rapuh. Aku melakukannya untuk nenekmu, Dewa berbisik, mencoba mengendalikan napasnya yang tercekat. Itu adalah cara tercepat dan teraman untuk menjamin hidupnya. Bukan. Risa menangis, suaranya pecah, tetapi ia tidak mau mundur. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau melakukannya karena kau takut. Kau takut mengakui bahwa kau adalah pengagum rahasiaku sejak di SMA. Kau yang menyumbang 100 juta anonim untuk taman bacaanku. Kau yang mengawasiku dari jauh. Dan saat aku berada di jurang keputusasaan, kau memilih cara paling kejam untuk menarikku agar aku membencimu, tapi kau tetap bisa melindungiku. Risa melangkah mendekat, matanya lurus menatap mata Dewa. Kini mata Dewa tidak lagi obsidian, tetapi danau gelap yang berkilauan. Kau mencintaiku, Dewa. Dan kau menggunakan kontrak, uang, dan kebohongan untuk menutupi cinta yang sangat besar itu. Aku tidak membencimu. Aku merasa kasihan padamu. Kau raja es di depan semua orang. Tapi kau adalah pahlawan yang paling menyedihkan karena kau tidak berani mengakui cintamu sendiri. Dewa tidak tahan lagi. Ia menundukkan kepalanya, menyentuh keningnya dengan jari-jari yang bergetar. Seluruh tembok esnya runtuh. Bahunya yang tegap bergetar. Aku tidak tahu bagaimana mendekatimu,
Risa? Akunya. Suaranya serak dan menyakitkan. Sejak aku melihatmu di SMA, kau selalu terlihat cerah dan penuh semangat. Aku hanya seorang kutu buku yang kaku dan tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang. Aku tahu jika aku mendekatimu secara normal, kau akan menolakku. Dan aku tidak bisa menanggung penolakan itu. Ketika nenekmu sakit, aku melihat kesempatan. Kesempatan untuk memilikimu di dekatku, bahkan jika itu berarti kau harus membenciku. Aku tahu itu salah, Risa. Aku tahu aku jahat, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Dewa mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya yang dingin. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku hanya ingin memilikimu. Maafkan aku. Risa menghapus air matanya. Aku tidak ingin uangmu, Dewa. Aku tidak butuh gelar Nyonya Ksatria. Aku butuh suamiku. Aku butuh kamu. Ia melangkah maju, memeluk Dewa erat-erat. Pelukan itu, untuk pertama kalinya, tidak terasa kaku. Dewa membalas pelukan Risa, memeluknya sekuat mungkin, seolah takut Risa akan menghilang. Di tengah ruang kantor yang sunyi, di antara gemerlap cahaya kota di bawah sana, tembok es Dewa Ksatria akhirnya meleleh, dihancurkan oleh kehangatan cinta yang ditemukan. Beberapa jam kemudian, Dewa dan Risa duduk di sofa kantor. Keheningan itu sekarang dipenuhi kehangatan. Dewa sudah kembali tenang, tetapi matanya tidak lagi dingin, melainkan lembut. Sesekali menatap Risa dengan rasa takut yang digantikan oleh kekaguman. Aku janji, Risa, aku akan memperbaiki semua yang salah. Utang nenek itu benar-benar lunas dan tidak pernah ada. Aku akan mengurusnya secara hukum agar kau tenang, kata Dewa, suaranya penuh tekad. Aku tahu, Risa tersenyum. Tapi kau harus jujur padaku. Aku tidak membencimu, Dewa. Aku hanya butuh kau bicara. Selama ini, kau melindungiku dengan caramu. Aku juga mulai mencintaimu, bukan karena uang atau kontrak, tapi karena sentuhan manusiawi yang janggal itu. Bubur polos, buku favorit, dan bagaimana kau mengancam Bima. Di balik Raja Es, aku melihat pahlawanku. Dewa memegang tangan Risa, mencium punggung tangannya dengan lembut. Aku akan belajar. Aku berjanji, mulai sekarang, kita akan menjadi sepasang suami istri yang sebenarnya. Dan bagaimana dengan kontrak ini? Tanya Risa, mengambil kontrak pernikahan yang terlipat rapi di map hitam. Dewa menatap dokumen itu, yang telah menjadi lambang cinta, kebohongan, dan pengorbanannya. Kontrak itu mati saat kau memelukku. Kita akan menghancurkannya. Risa tersenyum, lalu merobek kontrak pernikahan itu menjadi dua bagian dengan suara yang membebaskan. Dewa mengambil sobekan itu dan meletakkannya di wadah perapian mini di sudut ruangan, menyalakan api. Mereka menyaksikan kertas itu terbakar, mengubah perjanjian dingin menjadi abu yang ringan. Sekarang, kata Dewa, menatap Risa dengan tatapan penuh gairah yang belum pernah Risa lihat. Pernikahan ini dimulai lagi, Risa. Bukan karena utang, tetapi karena cinta yang sudah ada sejak dulu. Dewa menarik Risa mendekat. Risa tidak lagi merasakan kaku. Ia merasakan kehangatan yang mendalam dan gairah yang telah lama Dewa sembunyikan. Ciuman pertama mereka, di tengah kantor yang megah dan sunyi, terasa seperti janji. Risa telah menjadi Nyonya Ksatria karena utang palsu. Ia sekarang menjadi istri sejati karena cinta yang tak terduga. 6 bulan kemudian, Mensyah Ksatria tidak lagi terasa dingin dan steril. Di sayap Dewa, kamar tidur utama kini menyatu dengan kamar Risa, dan dinding pemisah dirobohkan, menciptakan sebuah kamar yang hangat, dihiasi dengan beberapa buku lama Risa. Nenek Kirana sudah sepenuhnya pulih dan menolak tinggal di Mensyah. Ia memilih tinggal di sebuah rumah kecil yang Dewa belikan untuknya, terletak tidak jauh dari rumah sakit metropolitan dan dikelilingi taman. Nenek sering mengunjungi Dewa dan Risa, membawa bekal nasi telur dadar dan bubur polos kesukaan Risa. Dewa masihlah Dewa Ksatria, raja bisnis yang dingin dan disegani di mata publik. Ia masih mengenakan setelan jas mahal dan membuat keputusan bisnis yang mematikan. Namun, di rumah, ia adalah sosok yang berbeda. Risa, yang tetap melanjutkan pekerjaan penerjemahan daringnya, ia bersikeras untuk tetap mandiri. Seringkali melihat Dewa diam-diam mengawasinya dari pintu kantor. Dewa tidak lagi takut untuk menunjukkan perasaannya, meskipun ia masih canggung dalam kata-kata. Suatu sore,
Risa duduk di perpustakaan, membaca novel yang diselipkan Dewa di antara buku-buku barunya. Sebuah novel romansa klasik yang ia tahu Dewa tidak akan pernah membacanya. Dewa masuk, tidak lagi kaku, tetapi dengan senyum tipis. Ia duduk di seberang Risa. "Apakah kau perlu sesuatu, Dewa?" tanya Risa, menutup bukunya. Dewa Ksatria tidak menjawab. Ia hanya menatap Risa, lalu mengulurkan tangan. Risa mengambilnya. "Aku hanya ingin duduk di sini. Aku hanya ingin memastikan kau ada," kata Dewa, suaranya rendah dan tulus. Ia memegang tangan Risa erat-erat, seolah takut Risa akan lenyap seperti mimpi. "Kontrak kita sudah berakhir. Risa, kau tidak perlu tinggal di sini. Kau bebas pergi." Risa bersandar, menyandarkan kepalanya di bahu Dewa. "Kau bodoh, Dewa Ksatria. Memangnya kemana aku akan pergi? Kemana lagi aku bisa menemukan seorang pria yang memalsukan utang ratusan juta hanya untuk bisa tinggal di dekatku?" Dewa tersenyum. Itu adalah senyum yang hangat, tulus, dan tidak pernah ia izinkan orang lain melihatnya. Ia mencium pucuk kepala Risa. Cincin berlian di jari Risa kini tidak lagi terasa dingin. "Terima kasih, Risa. Karena mencintai Raja Es ini," bisik Dewa. "Terima kasih, Dewa. Karena akhirnya berani keluar dari tembok esmu," jawab Risa, memejamkan mata, menikmati kehangatan yang telah ia perjuangkan dengan harga yang sangat mahal. Mereka duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna, dua jiwa yang dipersatukan oleh sebuah utang palsu dan cinta sejati yang tak terduga, membuktikan bahwa bahkan kontrak terdingin pun bisa dilebur oleh kehangatan hati.